Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Udan Afriansyah ingin menjelaskan tentang cari UD menggunakan PHP. Sebelumnya, saya ingin perkenalan dulu. Jadi, nama saya Muhammad Udan Afriansyah, biasa dipanggil Udan, jurusan D3 Sistem Informasi, asal kampusnya UPN Veteran Jakarta. Saya saat ini semester 5 dan sedang mengikuti kampus Merdeka Studi Independen di BSAI dengan pembelajaran infrastruktur kecerdasan artifisial atau yang bisa disebut AI-Infra di BSAI Academy pada batch 3. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang COD menggunakan PHP ya. Ini saya mulai aja. COD menggunakan PHP natif. Nah, sebenarnya apa sih itu PHP natif itu? PHP atau Hypertext Processor itu adalah sebuah pemrograman yang berjalan pada server-side scripting yang bersifat open source atau yang bisa disebut sumber terbuka. Sedangkan natif yakni berbentuk penulisan kode dengan menggunakan PHP yang dimulai dari nol untuk merancang sebuah halaman website. Ya, jadi PHP natif ini kita merancang aplikasi PHP itu harus kelihatannya lebih dimulai dari nol gitu. Sedangkan untuk seperti framework seperti Coordinator, Laravel itu sudah ada kerangka kerjanya. Jadi tidak harus dari nol. Jadi bisa sudah disisipkan kodenya lah. Kira-kira seperti itu. Nah, persiapan menggunakan PHP. Tools yang perlu Anda siapkan sebelum menggunakan website PHP. Pertama, PHP Editor. Digunakan untuk membuat file website dan menulis kodenya. Kali ini menggunakan Sublime Text. Nah, ini PHP Editor ini nggak cuma Sublime Text saja, bisa pakai Visual Studio Code atau Notepad++ atau yang lain. Pokoknya yang bisa menampung pemrograman PHP. Kemudian ada web browser, berguna untuk mengecek tampilan website. Nah, saat kita menggunakan Google Chrome ya pada tutorial kali ini ya. Nah, mungkin pakai web browser yang lain juga bisa. Kemudian web server. Web server sebagai tempat untuk menyimpan folder website. Di sini memakai XAMPP. Lalu membuat folder bernama website PHP sysam@doc. Jadi kita di sini menggunakan XAMPP ya. Mungkin nanti saya review untuk bagaimana cara menginstal XAMPP. Nah, sudah itu filenya itu taruh di htdoc, file htdoc di SAM itu di C. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kita akan cara mereview sebentar untuk install XAMPP. Mungkin linknya saya bagikan. Boleh dicoba, boleh enggak sih ya, sekiranya harus ada install SAM dulu lah kalau kita mau belajar PHP. Jadi yang pertama gitu kita download aplikasi XAMPP terlebih dahulu. Yang terbaru ya, klik di linknya ada di sini untuk menginstal XAMPP. Kemudian mengunduh salah satu dari PHP ini. Jadi ini PHP-nya banyak versi ya, ada versi 7.3, 7.4 sampai 8. Tapi di sini dikatakan versi 7.3 dulu karena relatif banyak dipakai oleh para provider hosting. Kemudian double klik file XAMPP yang baru saja di-download. Jadi setelah di-download tuh filenya diklik 2 kali ya.
lalu pesan error, kadang pada prosesnya muncul pesan error. Jika ada, abaikan saja dan klik yes, oke. Kemudian klik next pada jendela installer. Pada tahapan ini seringkali muncul jendela isinya meminta untuk semua aplikasi sudah mulai. Jika semua aplikasi sudah tutup, maka klik tombol next. Ya. Kemudian pilih aplikasi yang mau diinstal. Ini mungkin diminta untuk memilih aplikasi diinstal, mungkin centang semua aja mungkin ya. Kemudian di next saja, langsung di next. Lalu pilih folder instalasi untuk penyimpanan harddisk atau SSD-nya. Ya, mungkin kuotanya juga harus cukup ya. Biasanya instalnya tuh ada di C, local disk C. Kemudian pilih bahasa. Ini bisa bahasa Inggris. Gunakan bahasa yang familiar dengan Anda. Kemudian next. Kemudian klik next jika sudah siap memulai proses install XAMPP. Kemudian kita tunggu sampai selesai, kemudian di start XAMPP. Jika sudah berhasil, klik tombol finish. Nah, kita menggunakan XAMPP itu kayak gimana sih? Kita cari aja di sini yang kalau sudah terinstall ya. Kalau saya kan di laptop saya sudah terinstall. Kita cari XAMPP, kemudian kita jalankan nih yang Apache dan MySQL. Jalankan ya, di start. Kalau sudah hijau begini berarti sudah jalan ya. Ini masih kuning berarti, nah baru ini sudah bisa berjalan. Kalau kita mau ngecek PHP admin di sini, nah ini sudah bisa ya. Kalau ada PHP adminnya berarti XAMPP-nya sudah berjalan gitu. Kemudian kita lanjut ke, kalau sudah bisa install kita lanjut ke sini ya, teknik pembuatannya. Saya membahas di link ini karena sekiranya mungkin lebih lengkap ya. Tapi kalian bisa menggunakan tutorial yang lain asalkan COD-nya bisa gitu, yang asalkan kalian mengerti gitu. Nah, di sini saya copy aja di sini. Kita lihat ya di sini. Membuat website dan PHP MySQL. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, create, update, delete. Jadi create itu pembuatan data baru, create itu kayak mengambil data atau kita baca suatu data gitu. Terus update itu kita mengubah suatu data. Kemudian delete itu kita seperti menghapus data. Nah, kemudian kita ke mungkin sebelum kita mulai projectnya kita buat lokal kita buat filenya itu di XAMPP dan wajib di htdoc. Kemudian kita buat folder baru new folder. Kita tulis misalkan website PHP. Misalkan namanya seperti ini ya misalkan. Terus lalu kemudian kita membuat tabel database dahulu sebelum kita CRUD. Jadi kita membuat database misalkan Niaga Hoster gitu. Misalkan. Jadi kita new di sini. Terus kita tulis Niaga Hoster. Nah, ini saya udah buat database Niaga Hoster sebelumnya ya. Coba saya hapus terlebih dahulu.
biar kita hapus ya. Jadi kita ke new, kita kasih nama database-nya ini agak hoster, kita create, kemudian nah ini kan sudah nih, sudah. Terus kita lihat lagi nih cara kita langkah selanjutnya, kemudian create database-nya hoster sudah, kemudian kita create tabelnya nih. Jadi di sini ada ID dengan tipe data integer. Not null ini kayak nggak boleh kosong gitu. Nah, sedangkan primary key ini harus nilainya tuh unik gitu. Mungkin dan auto increment tuh mungkin datanya bertambah sendiri dari kayak 1, 2, 3 gitu. Kemudian name, ada tipe data varchar. Varchar itu kayak tipe data string gitu ya. Not null yang berarti tidak boleh kosong. Kemudian ada address, varchar dengan isinya 255 not null, salary integer 10 not null. Mungkin lebih jelasnya ada di materi PHP yang saya kasih link G Drive-nya di kolom chat ya. Jadi di sini not null tuh ya seperti ini, tidak boleh kosong. Primary key itu nilai yang suatu unik. Kemudian auto increment itu tipe numerik yang memberikan nilai yang berurutan. Dan terjadi seperti ini. Dan varchar juga seperti ini. Lanjut, kita buat aja nih tabel dari employee. Kita copy dari sini, copy aja ya biar gampang gitu. Biasanya di CMD juga bisa sih, tapi lebih gampang kalau di sini, lebih cepat gitu. Nah, kemudian kita klik SQL di sini, klik SQL, lalu kita copy saja, kita taruh di sini ke tabel employees-nya, kita go. Nah, ini udah otomatis tabel ini sudah terbuat gitu. Sudah membuat tabel employees. Nah, nanti selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya kita membuat file config. File config itu ibaratnya seperti koneksi database gitu. Jadi antara source code yang dibuat PHP itu harus ada koneksi ke database gitu. Nah, ini kita source code-nya seperti ini ya. PHP define. Kita mungkin buka text editornya, saya pakai Sublime Text 3. Ini dihapus aja deh. Kita buat new file. Ini kita open folder terus tadi website PHP kan, website. Nah, ini yang ini. Lalu kita new, kita kopas aja ya dari sini ya. Nanti kita kopas. Nah, sebenarnya kan ini udah kita buat koneksinya, cuman ini kan define. Mungkin define itu seperti definisikan sebuah kontanda variabel berupa string. Jadi define ini kayak berubah. Kemudian ini ada variable link, ada fungsi MySQL connect, jadi yang dicampur dari database server, masukin ke parameternya database name, user password, dan database name. Nah, ini jika ini gagal gitu ibaratnya, koneksinya gagal itu maka akan muncul pesan error seperti ini gitu. Error not connect. Bisa connect error. Baru kita save. Kita taruh di website PHP. Lalu kita tuliskan tadi disuruhnya config.php ya. Harus dengan tipe safety dengan tipe PHP ya, jangan sampai salah gitu. Ntar biasanya kalau salah nggak support nanti PHP-nya. Kemudian kan kita sudah buat nih. Kita sudah buat, kemudian kita membuat landing page-nya.
Ini yang kayak menampilkan sebuah data gitu. Kita copy aja dari sini sampai tempel. Kita copy, kita new file lagi, taruh sini, lalu kita save, kita beri nama tadi, disuruh nama index PHP. Nah ini harus tipe dokumennya harus PHP, jangan sampai salah. Save, nah ini bisa dilihat gitu codingannya tuh seperti apa gitu. Jadi saya jelasin sedikit masalah ini. Jadi PHP ada require once. Nah ini config PHP yang sudah kita buat ya. Jadi require once itu kayak menggabungkan gitu, kayak menggabungkan suatu file gitu loh, membuat satu file koneksi config PHP ini. Mungkin lebih jelasnya coba require once. Once itu fungsi kayak menyertakan sebuah file dalam PHP, memastikan file disertakan diakses sekali saja meskipun disertakan beberapa kali. Nah, ini menghindari kesalahan karena eksekusi. Config di sini ada, ini saya belum jelasin MySQL Connect ya. Jadi di koneksi itu harus ada MySQL Connect gitu. Fungsi MySQL Connect itu fungsinya ya kayak menjalankan agar terkoneksi ke server MySQL atau database. Seperti itulah. Mungkin bisa dibaca-baca di link di drive yang saya kasih, lalu di download dan PPT-nya. Nah ini dibuat variabel SQL dengan isi select from employees. Ini berarti dia menampilkan tabel pada employees ya. Kemudian ada dikasih variabel result, MySQL query, ada biasanya MySQL query itu menggunakan dua parameter gitu. Yang satu ini link. Nah link itu dari mana sih? Ini link itu dari config PHP gitu. Dari sini dia ngambilnya. Kemudian ada lagi variabel SQL untuk di sini untuk eksekusinya gitu. Coba saya cari SQL query. Nah, ini masih tentang fungsi menjalankan instruksi argumen ke MySQL. Nah, kemudian ada kondisi if MySQL numbers. Itu MySQL numbers itu fungsinya apa sih? Ini ibaratnya kayak menghitung jumlah yang data yang sudah database gitu. Untuk mengetahui berapa jumlah baris di dalam tabel yang dipanggil oleh perempuan MySQL sehingga dapat ditampilkan untuk angka numerik. Nah, ini dieksekusi pakai result ini, variable result. Jadi ini kayak menghitung berapa jumlah data tabel gitu. Kalau misalkan lebih dari 0, maka dia menampilkan tabel seperti ini. Kemudian dikeluarkan dengan menggunakan while row dengan variable row masih fetch array. Ya, MySQL fetch array itu kayak menampilkan kayak gini lah. Terus bagaimana proses pengambilan data, maka berhasil ada asosiatif dan ada yang numerik. Ini untuk menampilkan datanya ya, dan ini bawahnya harus sama row-nya. Terus ini dari result ini MySQL query. Terus ini dari dari kolom yang tabelnya, jadi ID, name, address, salary itu harus sama dari sini.
harus sama dari sini ya. Terus ini ada suatu echo buat read apa? Ini buat read PHP belum kita buat ya. Cuman ini nanti ngambil data dari sini. Nah, kemudian ada MySQL free result. Result ini membebaskan mulai terkait hasilnya. Dan else jika, nah ini kan sudah dikasih kondisi nih, kondisinya jika ini lebih dari 0 maka dia keluar ini. Nah jika tidak maka dia akan menampilkan ini echo dengan paragraf no records were found. Itu berarti kalau misalkan datanya itu kosong gitu. Nah, kemudian di sini ada else. Di sini kan dari MySQL query, oh ini kalau misalkan error pada MySQL-nya. Kalau SQL-nya error nanti munculnya ini. Kemudian ada MySQL close. MySQL close. Ini untuk menghentikan koneksi PHP server dengan cara otomatis. Masing-masing dengan instruksi atau berbalik MySQL. Sekarang kita mau lihat nih outputnya tuh kayak gimana sih. Nah, kita lihatnya tuh localhost, kemudian file yang sudah kita folder yang sudah kita buat tadi ya, misalkan localhost PHP tadi. Nah, ini ternyata masih ada yang error nih. Errornya kenapa coba? File require once message directory. Di indeks apa di 38 ya, 38 berarti ini yang salah. Berarti ada penggabungan file dari config ini yang salah gitu. Nah, salahnya itu di mana sih? Karena saya ini kan buat database-nya kan kita niaga hoster, ini kan niaga hoster database-nya. Host root. Nah, saya tuh password pesannya nggak pakai password gitu. Kalau nggak pakai password saya kosongin aja. Kalau dikosongin ini bisa jalan. Oh, bentar. Ini kok config. Oh, ini salah ini buat. Oh, config-nya ini salah. Filenya namanya salah ya. Bukan config, php.php bukan. Ini config. Kita save ulang. Dan kayak gini ini config php ini salah ini. Ini jadi error. Terus titik.php. Lalu kita save. Ini udah kosong maksudnya terus. Nah, ya kan? No records were found. Dia yang nampilin tuh ini. Karena apa? If-nya tuh datanya tuh belum ada gitu. Dia belum lebih dari 0. Lalu kemudian ini kita harus tambah baru nih. Nah, tambah baru kok belum ada gitu, karena kita belum buat filenya gitu. Nah, kemudian kita ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya kita ke mana tadi? Kita buat halaman create. Sebelumnya suara saya terdengar kan ya? Halo, terdengar ya? Halaman create kita tarik aja dari PHP sini, kita tarik seret. Lalu kita copy, kita pastein ke sini. Kita ke new file, paste ke sini. Oh, kita save, create gitu. Tapi kan katanya disuruh create PHP kan. Nah, kita lihat dulu video jalan.
Ini udah bisa jalan ya. Saya jelasin codingannya. Jadi di sini ada HTML-nya. Nah, ini form action. Form action tuh di mana action-nya tuh PHP server self, yang berarti harus menjalankan PHP di halaman itu sendiri gitu. Jadi server PHP self itu menjalankan di halamannya sendiri, kemudian metode post. Ya mungkin saya jelasin, ini ada HTML, fungsi HTML special class ini. Bentar ya. Nih, digunakan untuk mengonversi karakter tertentu menjadi kode-kode HTML. Ini server self. Oh, kelihatannya belum saya buat ya. Jadi ya gitulah, saya jelasin ya, ini kayak jalankan dengan halamannya sendiri atau post. Ini jika ada error, tampilkan error. Kemudian ada input text name. Nah ini name apa, harus sama namanya itu, nama di sini post name-nya. Ini ada error. Jadi name-nya tuh harus sama gitu, sama yang harus diproses gitu. Sehari. Dan ini ada submit. Nah ini jika cancel, maka dia akan balik ke index PHP, tinggal linknya gitu. Cancel, PHP akan balik. Coba saya jelasin dulu ya. Jadi ini menjalankan halaman sendiri, kemudian ada require once menggabungkan antara file create dengan koneksi PHP. Kemudian ini ada suatu variabel yang kosong. Ini ada request method post. Ini harus post ya. Kalau post ini kan ada di sini. Metode post ini. Ini jika server request method post, kemudian di input name trim post name. Trim itu apa ya? Trim itu secara di bawah menghapus spasi karakter. Nah ini jika ada kondisi lagi nih. Ini jika variabel input name-nya ini kosong, maka dia mengisi enter name. Dia mengeluarkan ini loh, isi enter name. Nah ini ada lagi, jika ada kondisi lagi filter var digunakan filter var dengan ini ibaratnya kayak nama gitu, namanya tuh nggak boleh yang aneh-aneh, harus valid namanya. Kemudian jika tidak ada apa-apa, tidak ada error lagi, maka dia akan input name-nya nanti masuk. Dia akan ke sini, insert. Coba kita tambahin ya name-nya. Misalkan Muhammad Hudan. Misalkan saya kasih nama aneh deh. Dan gitu. Valid name. Kan harus valid name-nya ini karena dia pakai kondisi yang ini. Terus kalau kosong gimana? Kalau kosong ya please enter name. Oke. Kemudian ada lagi nih ya. Kita harus ke alamat, address. Ini post address ini kan dari name sini ya. Jadi harus sama gitu. Kalau kita mau ngepost, name-nya tuh harus sama dengan yang sini. Kemudian jika kosong, maka akan muncul please enter an address. Dan jika tidak ada
kondisi lagi, jika tidak kosong lagi maka dia akan terinput lewat sini kan. Insert into employees, kemudian ada input salary nih. Ini salary jika di post kan salary dari name sini juga ya, dari kemudian jika kosong dia akan please enter amount crypt digit. Oh, crypt digit tuh berarti mungkin nggak boleh ya, angka. Dan ini meriksa angka numerik gitu. Jadi misalkan kita isi salary itu yang salah gitu. Misalkan saya kasih nama Muhammad Rudan, saya tinggal di Tangerang. Salary-nya kita coba jadi P gitu. Error pasti. Karena nanti yang keluar tuh pasti yang ini, please enter positive integer value. Coba ya. Ya kan? Please enter and positive integer value. Karena kita ada ini, ada fungsi key type digit yang tadi jelasin tadi kan buat karakter angka numerik ya. Jadi ntar kayak gini. Nah kalau kosong nanti tampilannya ini. Nah, ini ada lagi nih. Kita ke fungsi ini ke kondisi ini empty. Jika ini kosong, terus di insert, prepare, dicek input insertingnya, terus disiapin insertnya, employees, name, address, value, stempel, terus skill prepare. Prepare tuh menyiapkan pernyataan langsung diisi. Skill inform, kemudian taruh ini kalau error before inserting the text dari sini. Ini kalau tidak ada error lagi mungkin. Kalau tidak ada error lagi maka dia ke sini gitu. Dia insert. Kemudian dia di ini masuk ke prepare, masuk ke inform. Kelihatan parameter. Mungkin lebih jelasnya di sini ya. Kemudian parameter name udah di sini. Coba masalah public chapter fungsi prepare sini. Nah, kemudian kalau misalkan sukses, dia ke indeks PHP. Terus dia exit. Kemudian jika kondisinya salah gitu, itu something wrong. Juga ada fungsi ini, system close, kita cari. Siapkan sebelum kapan? Ya, coba kita input gitu. Kita input. Nama saya Muhammad Rudan, Tangerang, misalkan gajinya berapa nih? Ini 2 juta bisa main. Nah, ini kan keluarkan. Masih belum ya. Keluarkan, nah ini udah keluar, kemudian kita buat kita buat read PHP. Kita read,
kita tarik aja di sini, seret. The new file, terus kita save. Tadi disuruhnya apa tadi? Read PHP. Nah, baru kita lihat di sini kan di index ini kan kita udah di aref read PHP gitu. PHP, nah ini ID-nya menampilkan ID. Coba kita create PHP ya. Terus refresh, kita create-nya tuh di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi dia tuh ada ID 1. Karena yang saya isi yang Muhammad Udan itu ID-nya 1. Delete-nya bisa jelasin. Review record. Bisa jelasin deh. Jadi ini set get ID dan jika tidak kosong maka bisa mengeluarkan ini gitu. Kalau tidak bisa apa? Jika tidak ini kondisi ini tidak ada suatu get ID maka dia akan ke sini. Saya udah ngerti belum sih masalah post dan get gitu? Kalau get itu URL, kalau post itu kayak form gitu lah. Kalau get itu server URL, kalau post file action, mengambil data diinputkan. Ini dari coin once buat koneksi PHP ini check deployer ID, kemudian di prepare, import, parameter i. Ini kalau MySQL system secure. Kemudian kita cari menerima objek yang disiapkan dalam fungsi prepare. Fungsinya. So, ini ada kondisi, ini kondisi kan. Kondisi ini kalau misalnya udah dieksekusi gitu di. Kemudian ini ada MySQL Windows 31, maka dia mengeluarkan suatu data gitu, datanya ini. Terus kalau else berarti dia error. Kira-kira ngerti nggak ya? Kayak gitu sih mungkin. Halo, ada orang kah? Oh, masih ada. Di-read ya. Terus fetch array ditulis di sini di row, namanya apa, address-nya apa. Dicari-cari aja ya mungkin di sini kayak fungsi ini tuh apa, fungsinya apa, terus kita di logikanya tuh seperti apa. Ini dulu. Habis halaman read kita cari ke halaman update gitu. Kita buat halaman update-nya gitu. Update-nya new file. Kita tarik aja di sini. Kita kopas. Save. Namanya apa tadi? Update PHP.
udah jadi ya. Misalkan kita kalau mau update tuh, kita update. Nah kayak gini ya update-nya. Dia tuh ID 1 gitu. ID 1 berarti dari form action dia ke request URA, dia berarti sini lagi. Oh dia, oh gini post errornya name. Terus kan server URI ini kalau misalkan dia mau ngepost, berarti ini ada if jika dia mau ngepost suatu ID, maka dia akan mengupdate gitu, mengeksekusi update-annya. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan ini, menjalankan select, menampilkan tabel employees. Ini jika di post ya, kalau post ID-nya. Kalau misalkan post, kalau di post berarti di post ID-nya ini name. Bahkan ini saya ganti namanya jadi Ahmad. Oh, Ahmad berarti nanti kubah Ahmad kayak gini. Terus ini kalau siapa namanya siapa kosong, dia akan membuat seperti ini jika filter file. Oh, jika namanya ada yang salah gitu, misalkan add, dia range enter valid name, portnya itu errornya. Ini ada else untuk input namanya, jika kosong kayak gini. Terus ada selarinya juga, dia kosong. Terus skip digit. Nah, jika tidak skip digit itu dia maka mengeluarkan ini. Dan jika empty ini jika nggak ada error lagi, maka dia akan update, mengeksekusi update-nya. Jika MySQL prepare, ini kalau misalnya pun udah semuanya udah bisa semua, di MySQL step-in form, variabel menyatakan parameter, jelasnya di sini. Ada name, address, terus dieksekusi ya. Dieksekusi, kalau jika sudah dieksekusi, dia sukses, dia ke indeks. Kalau tidak, dia akan error, menampilkan something when error. Dan ini kalau misalkan tidak di post, terus ada kondisi lagi get, mengambil get ID itu, mengambil ininya, berarti ini nggak di post ya. Nggak di post berarti dia menampilkan data ini. Terus masuk prepare, di program, dieksekusi, kemudian mendapatkan resultnya. SQL numbers, jika misalkan 1, terus menampilkan row name. Oh, ini kalau misalkan nggak ada apa namanya, nggak ada datanya gitu, nanti dia
ke header error. Sementara kita belum membuat halaman errornya gitu. Ya, coba. Misalkan saya ganti deh ininya. Jadi post. Oh kan, error kan. Dipahami nggak sih? Ini kalau error belum dibuat ya halaman errornya ya. Ya. Coba kita ganti lagi jadi nama yang benar gitu. Jadi terus jangan terus kita buat aja halaman delete gitu. Buat halaman delete, kita tarik aja di sini, file. Ini ya. Delete, save aja yang namanya delete gitu. Nah, ini kan di form action dengan PHP self dengan halaman sendiri gitu. Ini apa? Post. Ini input di hidden. Aduh nih. Sebentar ya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Untuk codingan ini memakai bahasa pemrograman C++ ya, Kak? Tidak, ini memakai PHP kok. PHP tuh ada yang kayak gini. Jadi ini ada fungsi-fungsi tertentu tuh yang mensupport PHP gitu. Jadi yang aku tulis ini kan ada kayak gini kan itu karena fungsi-fungsi dari PHP gitu. Fungsinya tuh ada beda-beda. Jadi ini nggak pakai bahasa C++ ya. Jadi saya pernah memakai MySQL, tapi belum ada yang seperti ini. Menurut kakak belajar pemrograman ini susah atau enggak? Kira-kira berapa lama proses belajarnya? Ya sebenarnya kalau susah sih kelihatannya ya kalau dilatih terus ya pasti bisa. Kalau kita ngerti tutorial yang ada di internet ini, kita ngerti nggak sih yang ada di internet ini? Kalau kita ngerti, menurut saya ya berarti nggak susah. Menurut saya sih nggak susah sih kalau kita ngerti. Cuman kalau nggak ngerti ya harus belajar terus gitu. Dan berapa lama proses belajarnya? Kalau berapa lama paling saya belajar programming paling 6 bulan lah. Paling 6 bulan tuh udah mulai ngerti lah konsepnya kayak if, perulangan, sama ya gitulah. Ini kayaknya saya susah deh buat tutorial ini kayaknya termasuk susah gitu. Karena ini banyak fungsinya gitu. Harusnya saya nggak pakai ngambil tema ini gitu. Nah, di form action PHP self post ada kondisi jika di post ID-nya maka dia akan mendelete suatu ID. Nah, sekali prepare lagi jika kondisi di prepare, kemudian di bin farm di post ID-nya, kemudian kalau jika sukses maka index. Terus ada close, empty, error. Oh, ini kalau nggak ngepost ID-nya maka dia error ya. Dia akan ke error ini, halaman error ini. Kalau misalnya get-nya itu kosong gitu.
get itu kayak URL ini loh. Aduh, mana? You are currently the only person in this conference. Tadi saya belum share screen ya? Oh ya. Iya, saya sebenarnya salah ya. Jadinya harusnya jangan pakai yang ini ya. Kalau pakai ini kelihatannya susah dicerna. Apa kita ganti aja kali ya? Jadi intinya tuh kalau kita pakai tutorial ini bisa. Setuju nggak kalau kamu mau ganti tutorialnya? Jangan yang link ini nih, tapi kita ganti yang lain. Oke, kita ganti tutorial yang lain ya. Kita cari CRUD menggunakan PHP natif. Nah, ini yang gampang di mana ya? Gampang. Aduh. Nah, ini gampang mungkin ya. Sama Codepolitan, kalau Codepolitan gimana? Codepolitan pakai yang Codepolitan aja ya. Kita cari ya. Jadi buat database dulu nih. Ini database-nya kita buat database CRUD-DB biar gampang dijelasin aja. DB terus di sini nih. Database-nya namanya CRUD-DB. Fed. Terus kita buat tabelnya ini tabel users, primary key-nya ID. Kita masuk ke SQL aja, terus di go. Nah, kita buat ya. Jadi kita buat file config. Oh, tapi sebelumnya kita buat apa namanya? File dulu ya. Buat folder gitu. Misalkan latihan PHP lagi. Nah, terus kita buat config-nya, koneksinya. Kita save. Terus kita tadi buat latihan PHP lagi ya. Sini kita tulis tadi apa tadi suruhnya? config.php. Ini buat koneksi ini ya. Buka foldernya, itu folder website PHP. Nah, udah ada config, udah kita buat config, terus kita buat file indexnya. Terus save .php. Terus buat file add PHP ya. Kita cek dulu kali ya, bagaimana indeksnya udah berjalan atau tidak. Kita mungkin localhost terus nama file tadi ya, web apa latihan
PHP. Kelihatan belum? Dan PHP lagi. Nah, tabel gini ya. Kita add new user, go to home. Lihat indeksnya masih kosong ya, karena belum diisi datanya gitu. Dan ini ada include once config PHP, ini kayak beratnya untuk menggabungkan indeks PHP ini dengan config gitu. Ini ada variable result MySQL query, dan ini MySQL ini dari config ini, halaman ini MySQL config ini harus sama. Kalau beda nanti error pasti. Coba kalau beda. Oh, error kan. Kode-kodenya karena ini variabelnya salah gitu. Ini data select bintang form order by DST. Oh, jadi ini menampilkan users dengan descending gitu. Ya, ID-nya tuh yang descending. Dan ini untuk add yang usernya PHP, untuk link web PHP-nya, dan ini untuk menampilkan datanya ya, fetch array, ada name, mobile. Jadi ini harus sama dengan apa namanya, kolom ini gitu. Kolomnya harus sama gitu. Jadi ID, name, email, mobile tuh harus sama di sininya. Terus kemudian ada edit PHP, user data ID. Oh, jadi ada mengambilkan ini harus sama ya. Nah, sekali fetch array result di sini, atau dia menghapus. Kita udah buat add PHP-nya ya. Masih error ya? Oh, belum di save. Nah, coba kita lihat add PHP-nya di sini. Saya udah add PHP kan udah nih. Jadi dia ini action-nya tuh add. Dia itu mengerannya itu di halamannya dia sendiri, di add PHP sendiri gitu. Kemudian ada metode di post. Metode post, kemudian name-nya form 1. Ini form 1 buat apa ya? Name form 1 ini buat apa ini? Oh, kurang tahu juga. Jadi ada dibuat tabel buat input ini, ada name juga. Jadi name ini harus sama dengan di sini, yang ada di sini nih, post ini. Email ini juga harus sama mobile. Kemudian di submit, tipe submit dengan value add. Ini add-nya buat apa ya? Value add. Oh, kurang tahu juga sih. Ini di submit. Kita di set itu ibaratnya menyeting variabel gitu. Di set post submit, di post submitnya itu dari nama ini, nama button name submit. Di submit email, kemudian di include dimasukkan halaman config PHP-nya buat koneksinya, kemudian ini result, ini MySQL dari mana? Dari config PHP ini, insert into mobile. Kayak gini, value. Jadi dia insert, kemudian masukkan variabel yang ada di sini gitu. Variabel di sini, email dan mobile. Kalau sudah bisa, nanti ada tampilan user add successfully, kemudian kembali ke index.php. Coba kita isi ya, misalkan nama saya gitu, nama saya, terus email saya, mobile saya. Isi nggak? Nah, keluarkan si successful ini. Nanti berarti udah sukses berarti. Terus kita view user. Nah, udah bisa kan? Udah bisa. Kemudian kita buat edit PHP.
Kita tarik aja sini, seret. Edit PHP. Kita save. Edit.php. Oke. Kita lihat formnya dengan nama update user. Metodenya post edit PHP. Dia actionnya edit PHP, berarti dia mengeksekusi halaman edit PHP-nya itu sendiri gitu. Kemudian ada input name, value-nya tuh apa? Value-nya tuh dari tampilan ini ya, tampilan dari database ini gitu. Jadi dia tuh sudah mendapatkan ID get-nya di sini. Dia itu udah dapat ID get itu kan URL gitu kan, URL dari satu ini. Misalkan kita ke halaman edit itu di sini. Nah, ini kan satu nih, halamannya satu. Kalau aku mau doang ya, satu doang. Berarti dia tuh ngambil dari get itu, di URL itu satu, kemudian dimasukin ke sini tuh where ID sini di result, pakai variable result, kemudian dikeluarkan jadi kayak gini, name, email, mobile. Post, kalau kembali home. Kemudian kalau misalkan dia ngepost submitnya itu kan namanya update, kemudian dia akan ke sini gitu. Dia akan misalkan di set ini untuk menyeting suatu variabel, kemudian di-update, dan ID, mengpost ID, name, mobile. Jadi sama dengan name yang ada di sini, name, email, harus sama dengan HTML yang di sini gitu. Ya, value-nya juga harus ada nilai apa, value-nya itu juga harus ada ditampilin juga gitu. Ini buat nampilin value. Jadi name ini dari sini tampilannya, email juga dari situ. Kemudian SQL query di-update. Ini perintah update SQL-nya ya. Ini kan tabelnya user, nama, terus variabelnya name ini, email juga variabel name, where dengan variabelnya dimasukin gitu. Kemudian kembali ke index, halaman index. Coba kalau misalkan saya ganti Ahmad, update, ya kan berubah gitu. Tapi tadi saya isi Muhammad Hudan dan saya kenapa nggak bisa? Coba saya isi. Nah, kenapa cuma segini gitu? Muhammad doang gitu. Coba kita lihat database-nya. Database-nya Muhammad Hudan nggak sih? Nah, ini bisa Muhammad Hudan, tapi kok Muhammad doang gitu. Kalau udah ditampilin value-nya ini, apa kurang gimana ya? Kurang lebar kali ya? Kurang lebar. Lebarnya gimana ya? Itu jadi Muhammad. Lanjut dulu ke buat file delete. Kita tarik aja sini. Kita new file delete .php. Nah, delete nanti kita tambahin dulu ya, namanya si. You are currently the only person in this conference. Oh, sepertinya terus
kita mobile-nya sini, view user. Bisa dilihat gak? Jadi dia ambil dari, delete-nya tuh ambil dari user ini, ID. Kemudian dia mendapatkan get-nya ID tuh di sini. Harus sama ya. Jadi ini harus sama gitu. Ini sama ini. Kemudian di MySQL query delete from ID. Pakai variabel ini. Nah, ini nama dari kolom-kolom ID gitu. Saya kita delete satu ini gitu. Oh, kan delete kan? Karena dia ngambil dari ID itu. ID ini. Ya. Mungkin di sini ada yang mau disampaikan. Mungkin masalah edit tadi kenapa ya bisa Muhammad gini doang gitu. Order. Kenapa ya ini jadi Oke. Mungkin diakhiri saja ya di pertemuan hari ini. Tapi kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, mohon maaf jika saya berlibat mungkin menjelaskannya. Ini ada saya mengikuti Niaga Hoster dan kode politan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.